Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Silva Dayanti, Siti Nur Hajijah, Zelia Andini, Muhammad Rendra Prayoga, dan Muhammad Khairul Zailani. Di sini kami membawakan materi yang berjudul Pengenalan Hardware dan Software. Baik, materi pertama yaitu pengertian dan definisi komputer. Pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai satu kesatuan untuk menciptakan suatu sistem kerja tertentu. Menurut etimologi, kata komputer berasal dari kata Latin computer yang dimaksudkan untuk menghitung. Dengan kata lain, programmer komputer adalah alat untuk menghitung matematika. Menurut John J. Longuetoy, menyadari bahwa komputer adalah alat untuk menyimpan dan memproses data, atau alat penyimpan data yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu komponen utama komputer. Yang pertama, perangkat keras utama, yang terdiri dari prosesor, RAM, hard drive, motherboard, dan CPU. Yang kedua, perangkat lunak atau software, sistem operasi dan aplikasi lain yang diinstal pada perangkat keras dan berfungsi sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ketiga, pengguna komputer, yaitu disebut juga dengan operator atau pemakai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer laptop. Ini adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, ada komputer portable, adalah jenis komputer yang dapat dengan mudah dipasang di mana saja dan digunakan untuk lapangan dan penelitian saat berpergian. Yang ketiga, komputer desktop, seperti yang tersirat dari namanya, mengacu pada komputer yang terletak di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terletak jauh dari keyboard dan layar. Yang keempat, komputer palm top, adalah komputer seukuran telapak tangan yang dapat diprogram. Sejak diperkenalkannya smartphone, komputer jenis ini sudah banyak digunakan. Yang kelima, tower komputer, adalah komputer yang ukurannya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya digunakan di area depan atau samping ruangan. Yang keenam, komputer notebook. Ini adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih tipis. Yang ketujuh, handbook atau subnetbook. Ini adalah jenis netbook yang ukurannya lebih kecil dari netbook pada umumnya. Biasanya handbook memiliki unit pengolah dengan spesifikasi yang kuat, yang ukurannya lebih kecil dari netbook pada umumnya. Selanjutnya adalah sistem komputer hardware dan software. 1. Hardware, perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Input device, perangkat masukan. Pertama adalah perangkat input atau key binding. Ini memiliki keyboard, mouse, kamera, dan pemindai sebagai perangkat input standar. Perangkat merupakan di atas klasifikasikan sebagai perangkat input karena dapat digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data serta sinyal input ke komputer. Processing device atau perangkat proses. Data yang pertama kali dimasukkan menggunakan perangkat input nantinya akan diproses menggunakan perangkat output. Dengan kata lain, perangkat pengolah adalah perangkat yang memiliki kapasitas untuk menangani berbagai data yang berasal dari perangkat input. CPU adalah komponen pemrosesan utama, GetGet, Central Processing Unit. Output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran adalah perangkat yang memberikan hasil data yang telah dimasukkan dan telah diproses. Perangkat output yang dibahas antara lain monitor, printer, handphone, speaker, kamera, dan mikrofon.
Stored device atau perangkat penyimpanan. Titik serangan ketiga perangkat keras adalah titik ekspansinya. Sesuai dengan namanya, perangkat ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data. Perangkat penyimpan sebenarnya terdiri dari dua jenis penyimpanan: penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Materi selanjutnya adalah tujuan dari perangkat keras adalah mendukung semua proses komputer dan bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang dikenal juga sebagai brainware. Berikut adalah contoh dari perangkat keras. Yang pertama, contoh hardware input device. 1. Keyboard. Kegunaan keyboard adalah untuk membantu penggunanya dalam memasukkan simbol dan data lainnya ke dalam komputer. Yang kedua, mouse. Perangkat ini memudahkan untuk mengakses menu-menu komputer dengan mengaktifkan kursor pada desktop. Yang ketiga, fungsi scanner adalah untuk mengubah hard copy dokumen menjadi soft copy. Yang B, contoh hardware process device. Yang pertama ada CPU atau unit pemrosesan pusat, adalah perangkat yang mengontrol semua aspek operasi komputer, mulai dari instruksi hingga pembuatan output. Yang kedua, VGA, perangkat yang dimaksud berfungsi sebagai alat untuk menampilkan atau memperbesar data grafik pada tampilan monitor komputer. Dan yang ketiga ada RAM, komponen penting yang menentukan seberapa cepat komputer dapat mengakses data. Selanjutnya C, contoh hardware output device. Yang pertama ada monitor. Jika Anda melihat daftar perangkat keras, komponen pertama yang Anda lihat dalam kit adalah monitor komponen. Yang kedua printer. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk memindai semua jenis dokumen yang diperlukan. Yang ketiga ada LCD proyektor. Perangkat ini membantu mentransfer gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Banyak presentasi dapat dilihat dengan lebih jelas saat menggunakan proyektor LCD. Selanjutnya D, contoh hardware storage device. Yang pertama ada hard disk. Komponen ini digunakan untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas memori yang besar. Yang kedua, flash disk, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mentransfer data dari komputer dan memiliki port USB untuk menghubungkan ke perangkat atau media lain. Yang ketiga ada optical disk, media penyimpanan data yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan laser seperti CD atau DVD. Selanjutnya E, contoh hardware peripheral, yaitu ada modem sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen penting dari komputer karena memiliki kemampuan untuk menjalankan program apapun yang terhubung ke perangkat keras. Perangkat lunak juga dapat digambarkan sebagai kumpulan data elektronik yang telah diperluas dan dimodifikasi oleh komputer, mungkin berbentuk program atau koneksi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi berbagai instruksi persepsi. Kemudian, software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak adalah komponen kunci dari perangkat lunak yang sangat penting karena memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi secara halus setiap komponen pada komputer. Berikut adalah contoh dari software sistem perangkat lunak, yaitu yang pertama DOS atau Disk Operating System. Fungsi DOS antara lain mengelola file dan direktori serta proses input atau output, mengatur tugas komputer, dan memodifikasi memori komputer. Kemudian yang kedua yaitu sistem operasi Unix. Unix keunggulannya dibandingkan Windows NT antara lain sistem operasi yang hampir gratis, kemampuan untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking, sistem berbagi file, portabilitas, dan kemampuan untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan atau multi-user. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dan perangkat jaringan sehingga dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas kerja secara stabil dan konsisten.
Windows juga mengelola proses yang berjalan seperti perangkat lunak dan perangkat keras komputer, serta input dan output data, serta mengelolanya. 4. Sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source. Keunggulan Linux antara lain bersifat open source, benar-benar bebas biaya lisensi, dan berkembang pesat karena begitu banyak orang yang menggunakannya. 5. Sistem operasi MacOS. MacOS kadang-kadang dikenal sebagai sistem operasi Macintosh. Adalah sistem operasi eksklusif yang hanya ada di komputer Apple. B. Aplikasi perangkat Linux adalah subkategori perangkat Linux yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa aplikasi perangkat Linux adalah program komputer yang komprehensif yang digunakan sebagai perangkat lunak transfer data. 1. Aplikasi desktop. Beberapa aplikasi desktop dalam hal ini sangat kaya fitur, misalnya Microsoft Word, sedangkan yang lainnya hanya memiliki 1 atau 2 fitur. Contohnya adalah seperti aplikasi jam atau kalender. Kedua, ada aplikasi grafis. Aplikasi grafis adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menangani data yang berbentuk grafik, baik dengan membuat grafik maupun memperbarui grafik yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, ada aplikasi web browser. Perangkat lunak browser web adalah satu-satunya komponen terpenting dari internet, yang merupakan komunitas jaringan berbasis komputer yang menyediakan HTTP. Yang keempat, ada aplikasi multimedia. Satu-satunya alat media yang dapat atau harus kita gunakan adalah aplikasi multimedia. Jika Anda ingin mendengarkan musik MP3, atau menonton film yang sudah Anda tonton, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukannya. Yang kelima, ada aplikasi communication. Aplikasi komunikasi adalah yang paling sering digunakan dan paling banyak tersedia. Aplikasi ini dibuat agar seseorang dapat berkomunikasi dengan seseorang menggunakan komputer, smartphone, atau perangkat lainnya. Yang keenam, aplikasi DBMS. Aplikasi DBMS adalah database management system yang dimaksud digunakan untuk mengimpor data, mengatur data, dan menghasilkan output yang sebagian besar bersifat informasional. C. Perangkat lunak tambahan didefinisikan sebagai perangkat lunak yang meluncurkan tugas-tugas tertentu atau tambahan yang juga mengamankan perangkat keras, misalnya pencadangan, defragmentasi disk, perangkat lunak pemindaian, dan program serupa lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.